Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elia Cahyani. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerja keras. Jadi, pengertian dari kerja keras yang pertama itu ada kerja yang artinya berjuang atau berusaha. Nah, yang kerasnya ini artinya bersungguh-sungguh. Jadi, pengertian kerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Jadi, kerja keras juga dapat diartikan sebagai bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan atau prestasi dengan berserah diri kepada Allah atau tawakal, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, "Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." Nah, jadi kerja keras adalah usaha semaksimal untuk memenuhi keperluan hidup baik di dunia maupun di akhirat dengan disertai sikap optimis. Jadi setiap orang juga wajib untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat, baik jasmani maupun rohani. Nah, contoh kebutuhan jasmani itu makan, pakaian, tempat tinggal. Maupun kebutuhan rohani ialah ilmu pengetahuan dan nasihat. Nah, kebutuhan itu akan diperoleh dengan syarat apabila manusia bekerja keras dan berdoa, maka Allah pasti akan memberikan nikmat dan rezekinya. Selanjutnya itu, pentingnya bekerja keras. Islam menganjurkan umatnya agar bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci umatnya yang hanya berpangku tangan, bermalas-malasan, apalagi umatnya yang tidak mau mencari nafkah. Nah, selain bekerja keras, umat Islam juga diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginannya itu terkabul. Sebab bekerja keras adalah usaha lahir yang harus dilakukan umat Islam atau yang biasa disebut dengan syariat. Nah, sedangkan berdoa adalah ikhtiar batin yang wajib dilakukan seorang umat manusia atau yang biasa disebut dengan hakikat. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh-contoh perilaku dalam bekerja keras. Yang pertama itu bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki halal. Sebab Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang bermalas-malasan. Yang kedua, segera menyelesaikan pekerjaan atau belajarnya atau tugasnya, karena Allah benci orang yang menunda-nunda. Nah, yang ketiga, tidak mudah putus asa jika dalam bekerja atau belajar menemui hambatan. Tetap jalani dan mencari jalan keluar masalah tersebut. Nama saya Meliska Berliana. Di sini saya akan menjelaskan konsep kerja keras. Kerja keras berarti berusaha atau berjuang dengan keras, berarti bersungguh-sungguh. Bekerja keras adalah bekerja dengan gigih atau bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita. Bekerja keras ini tidak mesti banting tulang dan dilakukan secara fisik, tetapi bekerja keras juga dapat dilakukan dengan berpikir bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membiasakan perilaku untuk bekerja keras. Rasulullah pernah bersabda, "Amal duniawi yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya dan usaha yang dikerjakan untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga, termasuk ibadah serta sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semua orang yang bekerja dapat menjadikan pekerjaan dan segala aktivitasnya sebagai ibadah asalkan mereka berpegang pada ketentuan berikut ini. Yang pertama, harus menyesuaikan semua pekerjaannya dengan aturan agama yang berlaku dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, yaitu sebelum melakukan pekerjaan hendaknya kita memulainya dengan niat yang suci dan hati yang tulus. Yang ketiga, setiap pekerjaan hendaklah dilakukan dengan baik dan benar.
Untuk dapat memiliki rasa sikap kerja keras, kita perlu perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jeripayanya sendiri lebih terpuji dan mulia daripada menerima pemberian dari orang lain. Yang kedua, Islam memuji sikap kerja keras dan mencela meminta-minta kecuali jika terpaksa. Yang ketiga, memiliki semboyan tidak mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Yang terakhir, menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Setelah kita telah membiasakan diri untuk memiliki perilaku bekerja keras, kita dapat mengambil nilai-nilai positif dari kerja keras ini dalam fenomena kehidupan. Yang pertama, memiliki keimanan yang kuat dalam hati sehingga tidak mudah tergoda oleh bisikan dan rayuan setan ketika menjalankan suatu pekerjaan. Yang kedua, memiliki kesabaran yang kuat sehingga tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini merupakan perbuatan setan yang harus dihindari. Selain itu, setiap pekerjaan memerlukan ketekunan dan ketelitian agar mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, memiliki keyakinan dalam hati bahwa bekerja yang baik sesuai ajaran agama Islam termasuk ibadah yang kelak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita bekerja keras karena banyak hikmah dan manfaatnya, baik bagi orang yang bekerja keras maupun terhadap lingkungannya. Di antara hikmah bekerja keras tersebut, hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat dirinya sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup orang banyak serta meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir, kebutuhan hidup diri dan keluarga akan terpenuhi. Nama saya Nabila Azhara dari kelas 12 MIPA 2. 2. Pengertian bertanggung jawab. Tanggung jawab menurut bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Hingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajibannya. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengar, penglihat, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." Tanggung jawab artinya menerima apa yang menjadi tuntutan sebagai akibat dari sesuatu. Contohnya adalah menerima akibat dari sesuatu perbuatan. Tanggung jawab seringkali dikaitkan dengan amanah. Amanah adalah sebuah kepercayaan dari orang lain yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika ia lalai dalam amanahnya, maka ia pun bersedia untuk menerima akibat dari kelalaiannya itu. Orang yang bertanggung jawab akan mendapatkan kebahagiaan, sebab ia dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Kebahagiaan orang tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri maupun dirasakan oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan, sebab ia tidak melaksanakannya dengan baik. Saya Laila Sabrina Nafi dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan tentang macam-macam tanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab ini ada 5. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 2. Tanggung jawab kepada keluarga. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. Yang 4. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara. 5. Tanggung jawab kepada Tuhan. Ciri-ciri tanggung jawab. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Berani mengatakan kebenaran. 2. Berani menanggung akibat atas segala perbuatannya. Yang ketiga, tidak bergantung kepada orang lain.
Yang keempat, senantiasa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.